Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang beberapa waktu lalu, yaitu penentuan tentang inventory costing, ya, penentuan persediaan akhir, di mana kita memiliki beberapa metode untuk menentukan persediaan akhir, dan kita sudah video yang lalu itu sudah membahas tentang periodic, FIFO, dan average yang weighted average. Hari ini akan kita lanjutkan dengan metode perpetual, yaitu dengan metode FIFO dan average yang menggunakan moving average. Ya, untuk laporan laba rugi, ya, ini kalau kita salah menentukan persediaan akhir, satu saja salah, misalnya harusnya 5.400.000, kita tulis terlalu rendah atau terlalu tinggi, maka akan berdampak pada HPP. HPP akan berdampak pada laba kotor, ya, akan berdampak karena memang angkanya tidak sesuai. Kalau ini lebih tinggi, misalnya di sini 6.000, misalnya saya tulis di sini 6.000, maka jelas HPP-nya bukan 6.600. HPP-nya menjadi lebih rendah. 12.000 dikurangi 6.000 menjadi 6.000. Kalau ini lebih rendah, maka pengaruh ke laba kotor juga akan menjadi laba kotornya menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya. Karena HPP-nya hanya 6.000. Harusnya 6.600. Nah, ini. Jadi akan berdampak pada laporan laba rugi kita. Dan tidak hanya pada laporan laba rugi tahun ini, kesalahan penentuan persediaan akhir akan berdampak pada laba rugi tahun berikutnya. Mengapa? Karena persediaan akhir akan menjadi persediaan awal periode berikutnya. Jadi 6.000 ini akan terbawa menjadi persediaan awal di periode berikutnya. Jadi kesalahan itu tidak hanya dirasakan di tahun yang bersangkutan, akan berlanjut, ya, berdampak pada tahun-tahun selanjutnya. Nah, itu makanya kita harus berhati-hati dalam menentukan persediaan akhir ini. Kalau kita lihat sekarang, ini laporan laba rugi untuk metode apa ini kira-kira? Ada persediaan awal, pembelian bersih. Nah, coba kita lihat. Ya, betul ya. Ini laba rugi untuk metode pencatatan metode periodik atau fisik. Ya, di mana di dalam metode periodik itu tidak pernah mencatat persediaan. Nah, untuk lengkapnya bisa dilihat di video saya yang lalu tentang tentang barang dagangan, ya. Pembelian dan penjualan barang dagangan. Jadi kalau yang laporan seperti ini adalah metode periodik. Kita tahu ada dua metode, yaitu metode periodik pencatatannya dan metode perpetual. Kalau metode periodik kita tidak pernah mencatat persediaan. Kalau kita beli, kita mencatatnya sebagai apa? Kita beli secara tunai, maka di sini akan ada jurnal pembelian pada kas. Masih ingat yang ini? Sedangkan kalau perpetual, dia selalu mencatat persediaan masuk dan keluar. Perpetual, pembelian tunai, maka dia akan mencatat persediaan barang dagangan atau inventory, persediaan barang dagangan pada kas. Nah, beda di sini. Kalau periodik demikian juga dengan penjualan, dia tidak pernah mencatat persediaan yang masuk atau keluar. Nah, karena itu, khusus untuk metode periodik, perusahaan yang menerapkan metode periodik, maka di akhir periode dia harus melakukan cek fisik. Apa itu cek fisik? Penghitungan secara fisik barang yang tersedia, itu penghitungan di gudang. Ya, dihitung, oh ternyata barang saya tersisa 45, dihitung sisanya berapa. Dari hasil perhitungan tadi 45 unit, maka barulah dicari berapa rupiahnya tadi, ya, misalnya ketemu 45 unit, maka barulah dikalikan berapa. Inilah yang menggunakan berbagai metode yang ada. Tetapi untuk menentukan ini berapa, ya, dia harus cek fisik. Pertanyaannya, apakah perpetual memerlukan cek fisik? Karena padahal dia sudah mencatat, kalau beli dia mencatat persediaan masuk, kalau jual dia mencatat persediaan keluar. Apakah perlu sebetulnya perpetual ini? Ya, dia sekali-sekali perlu juga. Meskipun dia mencatat, jurnalnya sudah dicatat persediaan barang dagangan, tetapi dia tetap perlu menghitung
berapa persediaan akhirnya, untuk mencocokkan antara catatan di perusahaan dengan fisik yang ada di gudang. Jangan-jangan di catatan 45, tetapi begitu dilihat di gudang, ternyata barangnya tidak sampai 45. Mungkin ada yang hilang, ya, sehingga tidak sama catatan antara catatan yang di perusahaan dengan fisik yang ada di gudang. Kalau metode periodik, wajib dia melakukan cek fisik. Oh, 45 unit. Nah, dari mana taunya? Dari cek fisik. Kalau perpetual, dia sudah punya catatan. Tetapi dia harus ngecek juga untuk melihat apakah sama catatannya dengan barang yang di gudang. Nah, misalnya hasil cek fisik. Ini ya, saya hapus. Saya mulai dengan metode periodik. Di metode periodik atau metode fisik, namanya aja metode fisik ya. Metode periodik saya tahu, saya hitung ternyata persediaan akhir saya 45 unit. Dengan menggunakan metode yang ada, ya, saya menemukan 45 unit ini kalau dirupiahkan, dikalikan per unitnya, maka akan menjadi 5.400. Misalnya dengan metode weighted average yang sudah kita hitung sebelumnya. Bagaimana caranya kita memasukkan angka ini ke dalam jurnal? Karena tidak mungkin tiba-tiba masuk di laporan laba rugi kalau tidak melalui siklus yang ada. Ya tetap melalui ya. Jadi ada jurnal ya, jurnal penyesuaian. Ini jurnal penyesuaian untuk persediaan akhir. Nanti dari jurnal penyesuaian diposting ke buku besar, dari buku besar neraca saldo dan masuk ke laporan keuangan di sini. Bagaimana jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan angka ini? Ya, maka kita bisa menggunakan jurnalnya adalah awal. Ya, ini persediaan awalnya ditaruh di kredit. Di sini income summary atau ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagangan. Ini ambil yang awal atau inventory beginning. Kita ambil di situ 1 juta. Kemudian jurnal selanjutnya yang mengikuti adalah persediaan barang dagangan akhir, inventory ending pada ikhtisar laba rugi atau income summary sejumlah 5.400. Nah, inilah jurnal untuk mencatat persediaan akhir tadi. Jadi begitu ketemu, kita cek di lapangan, ternyata 45 unit. Maka kita cari rupiahnya dengan berbagai metode yang ada. Sudah ketemu, maka dibuat jurnal. Dari jurnal ini satu set ya. Yang pertama untuk menghapus awal ya, awal ini ikhtisar laba rugi. Kemudian yang berikutnya adalah memasukkan persediaan akhir. Di sini 5.400. Ini untuk metode periodik. Kalau metode perpetual itu tidak perlu ada jurnal ini. Mengapa? Karena dia selalu mengupdate, selalu menjurnal persediaannya. Beli persediaan bertambah, jual persediaan berkurang, seperti itu. Dia hanya perlu, metode perpetual hanya perlu menjurnal bila catatan tidak sama dengan fisik. Nah, ini ya, saya hapus. Sekarang kita bagaimana menjurnal penyesuaian untuk perpetual. Untuk metode perpetual, kalau ternyata di lapangan sama, 45 unit sama ini, maka kita tidak perlu menjurnal penyesuaian. Tetapi bila ternyata, di lapangan ini ternyata cuma 40 unit, yang 5 unit hilang, maka kita ikut yang 40 unit ini, ya. Inventory karena hilang, maka inventory berkurang. Inventory berkurang ditaruh di kredit. Atau persediaan barang dagangan berkurang taruh kredit. Apa debitnya? Nah,
di sini debitnya adalah harga pokok penjualan JGS. Atau bahasa Indonesianya harga pokok penjualan. Ini persediaan barang dagangan. Kita mulai dengan metode FIFO perpetual untuk menentukan persediaan akhir. Kalau yang video yang lalu kita sudah membahas tentang FIFO periodik atau fisik. Ya, sekarang kita ke FIFO perpetual. Soal yang sama kita buat bagaimana menghitung persediaan akhirnya. Yang pertama kita buat kolomnya dulu ya, ini ada tanggal pembelian, HPP harga pokok penjualan atau cost of goods sold ya, JOGS, saldo atau balance. Nah, ini kita isikan sesuai dengan data yang ada. Tanggal 1 Januari ini ada persediaan awal. Tanggal 1 Januari ada persediaan awal. Maka kita kolomnya kita isi di saldo langsung. Persediaan awal berapa unit? 10 unit. Dengan harga berapa? Oh, harganya 100.000. Totalnya 1 juta. Oke, ini untuk yang 1 Januari. Kemudian bagaimana yang selanjutnya? Nah, ini 15 Maret. 15 Maret ada pembelian. Pembelian Bu Siti. Yoyi keluar. Yoyi, Bang. Yoyi, oe. Ya, kita lanjutkan dengan metode yang berikutnya, yaitu FIFO perpetual. Kalau yang video kemarin kita sudah membahas tentang FIFO periodik ya, untuk menentukan persediaan akhir. Kita buat kolomnya tanggal pembelian, harga pokok penjualan, dan saldo atau balance. Di tanggal 1 Januari kita masukkan ke tabel. Tanggal 1 Januari ada persediaan awal. Persediaan awal langsung kita taruh di balance. 10 unit kali 100.000 1 juta rupiah. Nah, ini adalah tanggal 1 Januari. Kemudian tanggal 15 Maret ada pembelian. Nah, pembelian ya, kita taruh di kolom pembelian. Berapa unit? 20 unit. Dengan harga beli 110. Maka di sini menjadi 2.200.000. Apa akibatnya? Akibatnya saldo yang ada berubah. Yang semula 10 unit sekarang ketambahan 20 unit. Maka di sini ditulis lagi. Nah, ini ya, untuk FIFO perpetual kita tulis lagi 10 dengan harga 100. Maka yang di gudang ada 10 unit yang harganya 100 dan ada ketambahan 20 unit yang harganya 110. Sehingga kalau kita total di sini ada 30, di sini totalnya ada 3.200.000 rupiah. Ya, ini perbedaannya ya. Ini saya garis supaya jelas. Ini ada tanggal 15 Maret. Ya, kondisinya yang terbaru untuk tanggal 15 Maret adalah 30 unit. Kemudian lanjut lagi tanggal 1 April. Ternyata 1 April ini penjualan. Ya, penjualan, maka masuk ke harga pokok. Harga pokok ya, bukan harga jual. Nanti yang berubah di sini adalah harga pokok penjualan. Penjualan berapa unit? 15. Nah, ini karena kita menggunakan metode FIFO, first in first out, maka yang terjual adalah yang first in dulu. Yang first in akan first out. Pertama kali masuk akan keluar pertama kali. Maka karena terjual di sini penjualannya 15 unit, maka 10 unit ini kita ambil semua. Yang harga 100. Masih kurang. Ya, kenapa masih kurang? Karena yang dijual adalah 15. Maka yang 5 unit
diambilkan dari harga yang 110. Maka di sini yang tersisa adalah yang 10 sudah keluar ya, sudah keluar di sini, tinggal yang harga 110, tinggal 15 unit dengan harga 110. Ya, di sini ada harganya 1.650.000. Ini untuk yang tanggal 1 April. Karena transaksi terus berjalan, ya, maka kita lanjutkan dengan yang tanggal 20 Juli. 20 Juli pembelian. Nah, karena ada pembelian, maka kita tulis di sini di pembelian 30 unit dengan harga 120, totalnya adalah 3.600.000. Karena pembelian, maka barang yang masuk ke gudang, ini yang 15 tadi, sisa yang dari awal ini ya, 15. Kita tulis lagi. Kemudian yang 30 unit, ini kita tulis di sini. Jadi ada 45 unit ya. Totalnya langsung di total ini ada 5.250.000. Kemudian berikutnya tanggal 1 September. Penjualan lagi. Ya, penjualan tapi 40 unit. 40 unit, maka kita ambilkan dari yang ada di sini. First in, first out. Maka 15 ini harus keluar. 1.650.000. Kemudian karena di sini yang penjualannya 40, berarti dia kurang 25. Dengan harga 120. 25 dengan harga 120 berarti di sini ketemu 3 juta. Sedangkan yang 5 di sini karena sudah diambil 15, yang 30 sisa 5 dengan harga 120 ketemu 600. Terakhir ada pembelian. Pembelian tanggal 27 November. Pembelian berapa unit? 40 unit dengan harga 130. Total 5.200.000. Maka di sini 5 unit dengan harga 120. Ya, 5 unit ditambah 40 unit dengan harga 130. 5.200.000. Sehingga tersisa 45 unit dengan harga 5.800.000. Maka persediaan akhir yang ini. Ya, berapakah persediaan akhirnya? 5.800.000. Yaitu untuk metode perpejual. Satu yang perlu diperhatikan di sini bahwa untuk penjualan ini kan ada harga jual. Ini tidak diikutkan dalam perhitungan ini karena ini adalah untuk persediaan akhir, penentuan persediaan akhir saja. Ini kan harga jualnya. Maka untuk penentuan dia ambil yang di sini saja 15 ini harganya mengikuti harga pokok yang ada. Ya. Jadi inilah metode FIFO perpejual. Pertanyaannya yang terakhir adalah bagaimana seandainya kita menerapkan berbagai metode yang ada, apakah alur dari barang yang dijual itu mengikuti alur dari perhitungan ini? Contohnya misalnya saya punya toko, saya mengikuti metode FIFO, first in, first out. Ya, saya punya toko dagang, misalnya dagang beras. Saya mengikuti metode FIFO, first in, first out. Untuk perhitungan persediaan akhirnya, alur biayanya ini, saya mengikuti FIFO, alurnya seperti ini. Tetapi untuk alur barang yang terjual, itu bisa tidak menggunakan FIFO.
Nah, kalau kita menggunakan FIFO sebagai gambarannya first in first out, barang sudah ditaruh, ada pembeli datang. Pembeli akan memilih terserah pembeli, terserah konsumen memilih yang mana. Kita tidak boleh melarang karena kita pakai FIFO maka harus yang dibeli yang first in ini dulu, yang barang yang di sini. Ya terserah pembeli mau milih yang mana. Ya, jadi alur barangnya tidak sama dengan alur perhitungan. Kalau alur barangnya misalnya ada pembeli memilih, ya terserah mereka memilih yang mana. Tetapi pada saat perhitungan persediaan akhir dalam bentuk rupiahnya ini, maka kita mengikuti metode-metode yang ada. Ya, demikian untuk metode FIFO per penjual. Bedanya di sini adalah dari tabel ditulis lagi, kalau beli tulis bawahnya. Kemudian kalau ada penjualan maka diambilkan yang pertama first in first out. Ya, ini sisanya di sini diambilkan kekurangannya. Sama juga di sini yang tersisa 15, ada barang masuk lagi, maka di sini barang yang dibeli tadi ditaruh di bawahnya. Ada penjualan maka diambilkan dari atas, kekurangan diambilkan dari sisanya. Itulah metode FIFO per cepat jual, sehingga persediaan akhir kita adalah 5.800.000 untuk 45 unit barang yang tersisa. Demikian, untuk metode yang lain akan kita lanjutkan dalam video berikutnya. Selamat belajar ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.